Salam salamio media Injil online. Nah, Suma mengatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan diberikan 100 istri atau berlipat kali ganda. Nah, ini Suma ini dia Fuma ya. Kalau menurut orang Halmahera itu Fuma. Dia tidak tahu apa yang dimaksud yang tertulis dan tafsirannya amburadul. Dia mengatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu disamakan dengan orang Muslim yang dimana ada hadiah 72 bidadari. Nah, dikatakan bahwa di Kristen juga ada 100 istri, sama dengan Rifa. Coba kita nonton dulu tayangan ini, bagaimana apa yang dikatakan tadi itu. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan poligami. Tidak tahu, Bang. Masya Allah. Anda harus memahami Yesus itu mengajarkan poligami, Bang. Ya, di mana letaknya ditulis itu, Bang? Lukas 18 nomor 29. Lukas 18 nomor 29. Nomor 30. Ya, silakan. Apa dituliskan isinya, Bang? Oh, saya juga yang perlu bacakan. Baik. Yesus berkata kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi Bani Israel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat kali ganda pada masa ini juga. Oke? Oke. Nah, dan kalau Anda membaca di Matius 16 nomor 20, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya nanti di surga. Oke, mereka ketawa-ketawa, kebodohan mereka menertawakan mereka sendiri. Nah, apakah benar apa yang dimaksud oleh Suma itu bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan istri di sorga, dikatakan di sorga. Ini mari kita baca dong, baca baik-baik. Nah, Matius pasal 19 itu dikatakan bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya akan menerima anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat ini. Nah, kalau di kitab Lukas tadi yang dikutip, Lukas pasal yang ke-18, sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya akan atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda. Nah, Suma Fuma, kamu harus tahu, ini dikatakan pada masa ini juga. Oke? Jadi yang menerima kembali 100 istri ke 100 orang tua ke. Jadi ingat juga yang dikatakan bukan hanya istri, jangan kamu garis bawahi hanya istri. Tapi di sini ada orang tua, ada anak-anak. Dan dikatakan juga sini dalam Matius ya. Ibunya, anak-anak, ladangnya. Jadi yang menerima 100 kali lipat itu orang yang mengikuti Yesus, bukan Israel secara umum. Yang mengikuti Yesus itu, ini kan murid-murid. Baca dari atas dong. Ini kan murid upah mengikuti Yesus. Nah, jadi yang mengikut Yesus meninggalkan segala sesuatu akan menerima kembali itu saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, anak-anak, ladang, dan apapun yang dia tinggalkan dia akan menerima 100 kali lipat. Pertanyaan saya, Suma, apakah Petrus mendapatkan 100 istri? Karena dikatakan pada masa itu juga. Baca baik-baik Suma. Dikatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Masa apa coba? Berarti ketika mereka mengikut Yesus, pada masa itu mereka mengikut Yesus, dan pada masa itu juga mereka mendapatkan berlipat kali ganda. Apa maksud itu? Apakah Petrus, Yohanes, Matius, Tadeus, Bartolomeus, Filipus, mereka yang Thomas yang mengikut Yesus, apakah punya istri 100? Coba jawab. Kan tidak ada. Karena pada masa itu juga bukan di sorga, bos. Bukan di sorga. Sorga urusan lain. Dikatakan pada masa ini juga dan yang akan datang. Nah, yang akan datang itulah akan menerima hidup kekal, bukan istri. Oke? Jadi pada masa itu juga yang menerima 100 kali lipat itu istri. Pertanyaannya, apakah Petrus mempunyai 100 istri? Thomas mempunyai 100 istri?
Nah, inilah bukan suma tapi fuma kan. Nah, lalu terus apa yang dimaksud? Nah, menerima kembali 100 kali lipat istri dan sebagainya. Ladang lah. Ini ladangnya. Ladang 100 kali lipat. Itu apa yang dimaksud dengan ladang 100 kali lipat? Itu upah pekerjaannya dia ketika dia mengikuti Yesus. Apa yang dia tinggalkan itu dia akan menerima kembali. Malah berlipat kali ganda. Kalau Petrus ini adalah seorang nelayan, dia tinggalkan nelayan demi Yesus, dia akan menerima 100 kali lipat hasil dari nelayan. Kita buktikan semua. Kita buktikan, jangan asal ngomong. Mari kita baca Lukas pasal 5 pada ayat yang ke-4 dan 6. Lukas pasal 5. Setelah ini ketika Petrus mengikuti Yesus ya. Sebelum mengikuti Yesus dia tidak mendapat apa-apa. Ketika dia berkeputusan mengikuti Yesus, mari kita baca saja. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ini adalah Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa dia jawab? Apa Petrus menjawab? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa karena belum mengikuti Yesus secara full. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Baca ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai terkoyak. Itulah yang dimaksud dengan 100 kali lipat fuma. Oke? Itu yang dimaksud dengan 100 kali lipat, yang ini yang dimaksud tadi itu. Yang dimaksud oleh Lukas ini. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi ketika Petrus mengikut Yesus, dia mendapat apa? Dia mendapat apa yang ditinggalkan. Jala yang dia tinggalkan itu, pekerjaan sebagai nelayan yang dia tinggalkan itu, dia menerima kembali 100 kali lipat. Ya itu tadi. Apa ini? Nah, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala terkoyak. Itulah yang dimaksud dengan 100 kali lipat. Lalu bagaimana dengan istri? Ya, istri sudah tentunya sukacita. Nah, kalau seandainya orang pernikahan pengantin baru mau pada saat menikah terus dia ikut Yesus kan, wah ini kan cerita pada saat itu. Dia ikut Yesus, dia tinggalkan istrinya, bukan dia cerai, dia tinggalkan istri demi pelayanan. Maka dia akan menerima sukacita 100 kali lipat. Kalau tadinya seharusnya dia bersukacita bersama istri karena dia baru menikah. Tapi karena ikut Yesus, dia tinggalkan istri demi Yesus, demi pelayanan. Maka dia tidak mendapatkan sukacita bersama istri. Tetapi karena dia mengikut Yesus, pada saat itu juga dia menerima 100 kali lipat sukacita dari Yesus bersama istri. Itu. Dan menerima hidup yang kekal. Jadi pada masa itu juga, suma. Jangan sembarang kutip. Nah, setelah kalau kau dengar ini, kau akan menggigil. Ternyata orang Kristen, ajaran Yesus tidak mengajarkan di surga mendapatkan 100 istri. Itu di 72 bidadari, mungkin di agamamu mungkin. Ya saya tidak menjudge ya. Kalau kita tidak mengajarkan hal demikian. Jadi semoga Anda paham supaya bisa bertobat ya, baru bisa Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda tidak paham, Tuhanmu yang memberkati, bukan Tuhan Yesus. Salam Mio Media Injil Online. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan tayangan ini. Amin.